Assalamualaikum. Iya, waalaikumsalam. Ada apa ya, Kak? Oh benar, ini dengan rumah Ibu Ana. Iya, benar. Kami dari Puskesmas Ibu ada perlu sesuatu terhadap keluarga Ibu. Oh iya, dari Puskesmas Semarang. Iya. Silakan masuk, Mbak. Iya, terima kasih. Silakan duduk, Mbak. Maaf ya, rumahnya berantakan. Nggak apa-apa, Bu. Rumahnya sempit. Sebelumnya, perkenalkan dulu nama saya Perawat Dwi dan ini teman saya Perawat Ivia. Kami dari Puskesmas Sumber Waras. Kami kesini ingin melakukan identifikasi mengenai masalah kesehatan keluarga Ibu. Nanti kami akan memberikan beberapa pertanyaan yang bisa Ibu jawab. Apakah Ibu bersedia? Kalau boleh tahu tujuannya apa ya, Mbak? Jadi tujuan kami kesini, kami ingin mengidentifikasi kemungkinan-kemungkinan masalah yang akan muncul pada kesehatan keluarga Ibu. Oh, gitu. Iya, nggak apa-apa. Tapi jangan lama-lama ya. Ya Bu, mungkin sekitar 25 menit. Iya, nggak apa-apa. Baik Bu, kalau boleh tahu nama Ibu dan usia Ibu beserta anggota keluarga yang ada di rumah ini. Nama saya Ibu Ana. Saya sekarang umurnya 50 tahun dan saya punya 2 anak. Yang pertama, anak saya namanya Olivia, yang kedua namanya Anggun. Bentar, saya panggil. Nah, sini. Ini anak saya yang pertama. Perkenalkan dulu. Nama saya Olivia, usia saya 21 tahun, terus ada adik saya usianya baru 15 tahun. Bolehkah anak yang kedua dipanggil ke sini Bu? Aduh, maaf ya Mbak, sebelumnya anak saya kan sekarang masih sakit, jadi dia lagi istirahat. Tuh. Kalau boleh tahu kegiatan adiknya kalau di sekolah itu apa ya Mbak? Adik saya itu udah putus sekolah dari kelas 5 SD. Dulu waktu masih kecil, waktu teman seusianya udah bisa berjalan, adik saya itu masih belum. Terus Apa pas dia kelas, sering sakit-sakitan? ya itu mungkin agak lambat merespon apapun. Terus pas kelas 2 SD itu jadi tetangga itu sering manggil dia itu dengan sebutan idiot. Saya itu sedih Mbak, soalnya tetangga-tetangga saya itu meremehkan anak saya kayak idiot gitu. Apakah sebelumnya Ibu pernah memeriksakannya ke rumah sakit? Pernah Mbak, 1 kali kata dokter memang ada kecacatan mental. Apa Ibu pernah menanyakan dan mengetahui penyebab kondisi anak Ibu saat ini? Tidak pernah Mbak, saya cuma 1 kali periksa itu. Terus saya curiga kenapa kok anak saya ada keterlambatan gitu dalam pertumbuhannya. Terus kata dokter memang saat saya hamil ada gangguan karena saya saat hamil kurang asupan gizi gitu loh katanya. Terus saya juga takut karena kan tetangga saya sering bilang anak saya itu idiot, jadi takut aja gitu. Terus kan setelah itu kan saya tidak pernah memeriksakan kehamilan lagi karena suami saya itu tidak punya uang untuk periksa kehamilan. Ya gitu, jadi nggak diperiksakan lagi. Apa ada kondisi lain yang menjadi penyebab kondisi anak Ibu saat ini? Sebelum saya hamil itu saya kan dulu periksa, terus katanya ada penyakit rubella, tapi nggak tahu sih Mbak itu berbahaya atau enggak gitu. Terus saat Ibu melahirkan itu apakah ada status penyakit menurut dokter yang diderita Ibu? Saya dulu melahirkan di dukun beranak dekat rumah saya sini Mbak, nggak di bidan atau rumah sakit karena suami saya itu melarang saya melahirkan di bidan atau rumah sakit karena tidak punya uang. Soalnya kan saya sama suami saya itu lulusan SD dan bekerja sebagai petani gitu. Terus banyak yang bilang katanya dukun di sebelah rumah itu juga mahir gitu loh dalam melahirkan anak. Kapan Ibu menyadari anak Ibu mengidap penyakit tersebut? Ya saat usia 9 tahun itu Mbak, saya itu curiga karena anak saya tidak bisa merespon seseorang yang berinteraksi sama dia gitu loh. Terus juga tidak bisa mengucapkan kata-kata yang tidak bisa dicarikan iya yang jelas gitu loh, jadi kayak sulit gitu loh. Sama ini juga kalau dia minta sesuatu tidak diberikan itu dia pasti marah gitu. Kemudian bagaimana respon tetangga Ibu terkait dengan keadaan anak Ibu saat ini? Sebagian besar sih tidak bisa menerima Mbak ya, soalnya kan
di sekitar sini kan semua Madura. Jadi kalau anak saya ada sedikit yang aneh gitu pasti dikucilkan. Pernahkah Ibu mendiskusikan terapi atau usaha penyembuhan untuk anak Ibu dengan suami? Pernah dulu, tapi suami saya kan sekarang sudah meninggal. Dulu itu suami saya nggak mau menganggap anak kedua saya itu sebagai anaknya. Terus juga katanya anak kedua saya itu jadi beban di keluarga saya gitu. Jadi semenjak anak saya yang kedua mengalami ini, saya tidak pernah bertemu dengan keluarga suami saya. Apakah keluarga Ibu sering meluangkan waktu, contohnya kayak makan-makan, terus liburan gitu? Ya mana pernah, terus palingan juga di rumah sama saya nonton TV, sesekali juga berlibur sama kakaknya. Baik Bu, saya akan lanjutkan. Untuk usaha penyembuhannya yang telah dilakukan apa Bu ya? Kalau itu ya yang seperti ibu saya ceritakan, selebihnya paling juga setelah sholat kita berdoa. Bagaimana untuk cara komunikasinya, apakah ada hambatan? Kalau hambatannya untuk adik saya itu paling kalau bicara itu kayak gak jelas, jadi sulit dimengerti gitu loh. Adakah hambatan dalam perawatan dirinya? Kalau hambatan tuh pasti ada Mbak ya. Saya sama ibu saya itu udah ngelatih adik saya tentang kemandirian itu juga udah. Tapi adik saya tuh kayak lambat gitu loh responnya. Jadi selebihnya saya sama ibu saya juga harus sabar dan terus melatih berulang-ulang. Kemudian bagaimana Mbak dan Ibu menyikapi kondisi adiknya yang sekarang seperti itu? Saya sama ibu kadang juga merasa minder, malu gitu. Tapi ya kita pasrah ke Allah saja, karena kan ini semua juga karunia dari Tuhan. Bagaimana harapannya terhadap kondisi adiknya sekarang? Saya dan ibu itu berharap ya adik saya bisa lebih baik dan semoga adik saya bisa mengikuti terapi agar bisa berkomunikasi dengan baik juga. Terus juga semoga tumbuh kembang adik saya itu juga sesuai dengan usianya gitu loh, dan agar bisa diterima di lingkungan. Baik Mbak, Bu, terima kasih untuk jawabannya. Kemudian akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik Bu, setelah ini kami akan melakukan pemeriksaan fisik. Apakah boleh kami melakukan pemeriksaan fisik pada Ibu juga kedua anak Ibu? Oh iya boleh Mbak, saya tunjukkan ke kamarnya, ayo. Baik Bu, saya akan melakukan pemeriksaan fisik pada anak Ibu. Tujuannya untuk mendapatkan data fisik sehingga dapat mengetahui masalah kesehatan yang akan muncul. Bagaimana Ibu? Apakah Ibu membolehkan saya melakukan pemeriksaan fisik? Iya Mbak, silahkan ini. Selamat siang adik. Perkenalkan, saya perawat Dwi. Kita hari ini akan melakukan pemeriksaan pada adik. Apakah adik mau? Pertama kita tensi dulu ya. Boleh pinjam tangannya? Sebentar ya, ini nggak akan sakit kok. Untuk tekanan darahnya 100/80. Sudah bunyi ya, permisi ya. Untuk suhunya 36,5. Adik, boleh lihat rambutnya sebentar? Sebentar nggak akan apa-apa. Misi ya. Tanya, nggak apa-apa. Sini, tak pegangan. Mau dilihat hidungnya? Nggak apa-apa. Sini. Bisa dibuka mulutnya? Gini. Bisa dibuka? Ya, tak pegangan. Gak apa-apa. Sama ibu sini.
tidak. Gak apa-apa, gini, tak pegang, tak pegang. Baik Bu, pemeriksaannya sudah selesai. Adik pinter, hebat ya, bisa bekerja sama. Baik, karena sudah selesai, kami mengucapkan terima kasih karena Ibu beserta keluarga sudah mau meluangkan waktu. Iya, Su, sama-sama. Semoga keluarga ibu sehat selalu dan untuk anaknya semoga kondisinya berkembang dan baik. Amin. Ya, amin. Terima kasih, Mbak. Baik Bu, kalau begitu saya permisi. Mari. Mari Bu ya. Ya, terima kasih. Sama-sama. Terima kasih. Adik sehat-sehat ya.